Masih dari Cherry Group, dan kali ini ketemu lagi sama Jeku. Kami akan membahas versi lebih besar dari yang sudah kami bahas sebelumnya, yakni Jeku J8. Keluar sebagai SUV premium, kira-kira apa yang ditawarkan SUV besar senilai 800 juta ini agar bisa menarik perhatian calon pembeli? Desain, kenyamanan, teknologi, kualitas, atau malah semuanya? Sewaktu kami mereview Jeku J7, sebetulnya mobil ini sudah seperti menggoda kami. Desainnya elegan, namun tetap terlihat maco dengan grill depan yang besar ini. Lagi-lagi, desainer Jeku berhasil membuat desain yang enak dipandang. Salut. Bodinya tidak terlalu mengotak seperti Jeku J7. Desainnya lebih dinamis, lampu depan LED yang pipih, dikombinasikan dengan grill yang besar memang seakan menegaskan bahwa mereka brand premium. Dan handle pintunya ini akan pop up saat di-unlock dan rata saat sudah di-lock. Ukuran velg mobil ini cukup besar, yakni 20 inci, dibalut dengan ban 245/50 R20. Di bagian belakangnya, lampu LED bar memanjang yang terkesan simple dan modern ini mirip seperti saudaranya J7. Untuk tipe SHS, selain bisa di-charge dengan DC charging, mobil ini juga dilengkapi dengan V2L external power supply sebesar 6.600 watt. Overall, desainnya berbau Eropa banget, kesannya elegan, gagah, dan mewah. Begitu masuk ke dalam, ternyata feel premiumnya nggak hilang. Dari feel bukaan pintu yang berat, bahan lembut dan soft touch di mana-mana, panoramic sunroofnya yang gede, ambient lights dari depan sampai belakang, pokoknya mewah deh. Kursinya, pengaturannya elektrik untuk pengemudi dan penumpang depan. Oh iya, untuk joknya juga udah ada pemanas dan pendingin loh. Dan gak hanya baris pertama, baris kedua pun ikut kebagian. Setirnya berlapis kulit dengan desain flat bottom. Pengaturannya lengkap dengan tilt dan teleskopik yang diatur secara elektrik. Layar display audio dan instrumen klasternya masing-masing berukuran 12,3 inch dan diletakkan seperti menyatu. Semua menu yang dibutuhin ada di layar gede ini, dari pengaturan AC, voice command, ventilated seat, dan sebagainya. Masih ada tombol dan putaran fisik untuk pengaturan mode berkendara yang ada 7. Untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto, sudah tersedia secara wireless. Audio di mobil ini juga enak, karena udah dilengkapi sama 14 speaker dari Sony. Akomodasinya? Oke, banyak tempat penyimpanan, ada wireless charging, cup holder, dan lain sebagainya. Secara desain interior, kami suka banget sama J8 ini. J8 tidak berusaha untuk tampil sebagai yang paling futuristis, tapi menampilkan kemewahan dengan desain yang simple. Sebelum membahas mesinnya, kami tertarik dengan penggerak AWD-nya yang mereka namakan ARDIS, atau All Road Driving Intelligence System. Cara kerja sistem ini adalah mengatur tenaga ketiap roda secara otomatis untuk mendapatkan cengkraman dan pengendalian di jalan on-road maupun off-road. Selain itu, sistem suspensi pada mobil ini juga menggunakan CDC Adaptive Suspension, di mana suspensinya bisa beradaptasi secara otomatis dan mengatur damping secara millisecond. Jeku J8 dibagi menjadi 2 tipe mesin, ada yang masih combustion engine, dan ada yang plug-in hybrid atau SHS. Mesin pada varian non-hybrid berkubikasi 2000 cc dengan turbo, menghasilkan output power 254 HP dengan torsi 390 Nm. Namun, versi SHS-nya lebih beringas lagi. Mesinnya berkubikasi 1500 cc dengan turbo. Terdengar kecil ya? Tapi tunggu dulu.
Mesin itu ditambah dengan 3 sekali lagi 3 motor listrik dengan konfigurasi 2 motor di depan dan 1 di belakang. Output powernya 530 HP dan torsinya 650 Nm. Klaim dari Jeku, akselerasi 0-100 km per jam hanya 5 detik. Baterainya pun bukan main-main, kapasitasnya 34 kWh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, saat kondisi penuh, Jeku J8 bisa dijalankan secara fully elektrik sejauh 240 km. Yang menariknya, sebagaimana saudaranya J7 yang bisa berjalan jauh tanpa harus isi bensin dan baterai, mobil ini pun sama. Apabila dari kondisi baterai dan bensin yang penuh, mobil ini bisa berjalan sejauh 1.600 km. Sudah bisa jalan jauh dengan tenang, V2L-nya besar. Mobil ini bisa banget dijadiin kendaraan buat Anda yang ingin kabur dari hiruk pikuk kota. Selama pengetesan singkat kami, lagi-lagi kami dibuat puas dengan sistem hybridnya. Terdapat pilihan mode EV, yang artinya mobil ini bisa berjalan hanya dengan mengandalkan baterai saja. Dalam mode HEV, mobil ini bisa digerakkan baterai dari 0-80 km per jam. Lebih dari itu, mesin bensinnya baru akan bekerja. Dan switch dari motor listrik ke mesin bensinnya ini tidak terasa sama sekali, sangat halus. Terus dengan konfigurasi power dan torsi seperti itu, rasa akselerasinya gimana? Ya bisa dilihat ya dari video ini. Akselerasi cepet banget. Kami mencoba dalam driving mode sport, normal, dan eco. Pada mode sport, torsinya instan sejak awal. Dalam mode normal dan eco, respon gasnya terasa lebih berat, dan torsinya terasa dikeluarkan sedikit demi sedikit, tidak seganas mode sport. Rasa berkendaranya menyenangkan. Dengan mobil sebesar ini, pengendaliannya cukup oke loh. Posisi berkendara pada settingan jok terendah masih terasa cukup tinggi. Radius putarannya pun cukup kecil. Namun seperti pada J7, pada mobil ini juga dibutuhkan sedikit adaptasi terhadap feel pedal remnya. Karena menurut kami rasanya terlalu sensitif. Bantingan suspensinya lembut dan firm. Berjalan di kondisi jalan bergelombang, rasanya seperti bagus saja jalannya. Peredaman kolong dan suara ban cukup baik. Dan kaca dari J8 ini memakai double glass, sehingga peredaman suara bising dari luar bisa diredam dengan sangat baik. Untuk urusan safety, sejauh ini kami tidak menemukan data spesifik dalam pengetesan Euro NCAP. Namun kami rasa safety mobil ini tidak perlu diragukan, karena mengingat saudaranya, yakni J7, mendapatkan 5 bintang pada pengetesan Euro NCAP. Pada Jeku J8, terdapat 10 airbags, adaptive cruise control, traffic jam assist, blind spot detection, driver monitoring system, rear cross traffic alert, forward collision warning and autonomous emergency braking, emergency lane keeping, lane changing assistance, lane departure prevention. Untuk tipe mobil ini dibagi menjadi 2, yakni tipe Ardis saja dan SHS Ardis. Oke, barusan kita coba J8, sekarang kami sedang berada di Jeku Arta Fluid. Nah, tadi kita sudah mencoba Jeku J8, sekarang kita sedang bersama dengan Pak Stefan. Kali ini kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak Stefan ya. Kebetulan tadi kita udah nyoba mobil Jeku J8 dan saya lihat di dealer ini ada 2 tipe nih untuk mobilnya. Betul. Yang pertama tuh ada J8 Ardis dan ada J8 SHS. Mungkin bisa diberitahu kali ya ke teman-teman bedanya apa ya? Jadi kalau variannya itu ada satu full bensin, itu yang J8 Ardis, dan plug-in hybrid, itu teknologi yang sama dengan si Jeku J7 yang pernah di-review dulu ya. Tapi kalau bicara Ardis itu memang dua-duanya dapat Ardis. Oke, kalau gitu. Nah, untuk harga nih, bedanya antara Ardis dengan yang Ardis SHS ini apa nih? Untuk harga yang si bensin ini sudah launching duluan kemarin di Gias, harganya itu 689.900. Oh, 689.900. Ya, nah, untuk dengan after sales-nya itu dia persis kayak J7,
Garansi mesin 10 tahun, garansi kendaraan 6 tahun, lalu gratis suku cadang 4 tahun atau 60.000 kilometer. Oke. Ya. Kemudian Nah, untuk yang SAS, SAS ini kalau di Gias itu kemarin launchingnya masih pre-booking, itu di 850 juta. itu pre-bookingnya ya. Pre-booking 850 juta. Tapi kita lagi menunggu waktu nih, harga menariknya berapa sih dari ATPM? Itu kan harga pre-booking aja ya, untuk pre-booking customer aja. Harga menariknya berapa sih dari ATPM? Itu dalam waktu dekat ya, berapa hari, tanggal 29 September ya. Ini rencananya mau ada launching harga realnya berapa. Jadi di tanggal 29 September ini nanti baru ada harga realnya ya. Ya, dan untuk after sales, nah ini saya jelas yang dia berarti kalau J8 SAS itu ada baterai ya. Iya, ada berarti baterai. perbedaannya garansi mesin 10 tahun tetap, garansi baterai 8 tahun, garansi kendaraannya 6 tahun. Tapi ini yang menarik untuk di J8 SAS karena biaya itu ada program untuk 1000 customer pertama, free lifetime maintenance. Artinya gratis suku cadang sesuai buku garansi dan jasa bengkelnya gratis seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Nah, kalau mau di listkan apa sih ya di suku cadang yang free itu seumur hidup itu tetap mencakup oli mesin, filter oli, brake fluid, busi dan filter AC. 5 item itu ya. itu gratis seumur hidup. Ya. Iya, Menarik ya. Begitu juga dengan jasa bengkelnya yaitu seumur hidup. Untuk bengkelnya juga jasanya seumur hidup. Seumur tuh. hidup. Iya. Jadi yang paling kita tunggu itu nanti adalah harga ya, karena harga ini belum resmi. Mungkin teman-teman nanti pada saat video ini tayang, harga resminya sudah ada. Nanti kemungkinan akan kami taruh di dalam video atau di dalam deskripsi. Gitu. Ya, jangan lupa juga masih ada program finance, itu gratis asuransi 1 tahun kalau pembelian cash, dan kalau pembelian kredit kita ada ada bonus 5 juta di subsidi lah istilahnya. Banyak program menarik ya Pak Stefan ya untuk J8 ini ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sedang mencari sebuah mobil premium dengan harga sekitar 800 jutaan atau di bawahnya mungkin ya, karena ini kita belum tahu harga resminya karena baru tanggal 29 September. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengambil Jayco J8. Nah, untuk tahu Jayco J8 seperti apa, hubungi Pak Stefan. Nah, nanti Pak Stefan ini nomornya akan kita taruh di bawah atau di deskripsi. Nanti teman-teman bisa menghubungi Pak Stefan, kemudian janjian untuk booking test drive ya Pak Stefan ya. Test drive. Nah, seperti yang kita tahu, mobil itu harus dicobain, dirasain, karena biar tahu feel-nya sebelum membeli mobil tersebut seperti apa. Jadi ada bayangan lah, ada yang dirasakan lah oleh teman-teman pada saat membeli mobil nanti. Overall, Jayco J8 menawarkan semua yang bisa ditawarkan pada sebuah mobil keluarga. Desain mewah, premium, besar, lega, kenceng, tapi irit. Rasa berkendaranya bisa memuaskan pengemudi, namun penumpang masih tetap nyaman di dalamnya. Sistem hybridnya yang canggih makin menambah nilai dari mobil ini. Dengan rentang harga dari 700 juta sampai 800 jutaan, mobil ini layak untuk dipinang bagi Anda yang memerlukan mobil keluarga baru. Tentunya karena brand ini baru masuk di Indonesia, harapannya after sales dari merek ini juga semakin berkembang ya. Gimana menurut teman-teman semua? Sependapat atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, apabila kalian menyukai video ini, boleh banget untuk di-like dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.